pagi hari ini. Nah, untuk memulai mata pelajaran pada siang hari ini, ayo teman-teman ketua kelas Yasin Fahmi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya baik, sebelum kita mulai kelas pada siang hari ini, baiknya kita berdoa bersih. Oke, dan selanjutnya saya akan berkata terlebih dahulu. Fajar Agung, Hadir Pak. Yasin Fahmi, hadir Pak. Zahra, Retno, Hadir Pak. Retno Supriyati, Hadir. Bilal, Hadir. Oke, untuk materi hari ini di sini ada sistem komputer yang dimana akan dijelaskan oleh saya. Dan selanjutnya untuk penyampaian tujuan di sini, tujuan dari pembelajaran di sini bagaimana dan siswa itu bisa memahami apa yang disebut dengan sistem komputer dan apa sih macam-macam komputer tersebut. Nah, untuk acuan daripada pembelajaran siang hari ini itu kami mengambil dari modul pembelajaran yang ada di SMK 2 Bangkalan. Nah, untuk langkah-langkah daripada pembelajaran di sini itu yang pertama ada kami akan menjelaskan daripada sistem komputer di situ. Dan yang kedua, langkahnya di situ juga ada macam-macam komputer yang akan dijelaskan. Nah, kalau berbicara tentang sistem komputer di sini akan saya ulas sedikit. Sistem komputer Nah, apa sih yang disebut dengan sistem komputer? Nah, dari teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa yang disebut dengan sistem komputer? Gak tahu Pak. Salah satunya deh objek-objeknya. Gak tahu Pak. Sama sekali. Sama sekali. Nah, jadi sistem menurut Romli di situ, Romli di sini adalah salah satu ilmuwan dari Barat. Dia menyebut bahwasanya dan sistem itu adalah satu dua objek atau yang saling ketergantungan. Nah, itu yang disebut dengan sistem menurut Romli. Sedangkan komputer ini adalah alat yang biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk menyimpan data. Nah, jadi sistem komputer itu adalah sebuah sistem yang ada di dalam komputer atau yang disebut dengan soft di situ. Oke, untuk selanjutnya materi macam-macam komputer di situ akan dijelaskan oleh dan rekan saya Bilal Raihan. Kepadanya kami persilakan. Oke, lanjut ya. Di sini ada komputer dan komponen menyusun. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima data, teks, suara, video, dan data lainnya dari peranti masukan. Kemudian Central Processing Unit atau CPU memproses masukan tersebut dan menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain yang dipresentasikan melalui peranti suara. Oke, untuk sistem komputer sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin
perangkat keras komputer hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Jar. Lanjut Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software fungsinya adalah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras adalah otak dan perangkat lunak adalah pikiran. Contoh perangkat lunak adalah sistem operasi, aplikasi atau app, dan lain-lain. Sistem operasi yang biasa dipakai saat ini adalah Microsoft Word, Macintosh, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lainnya menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android. Jadi perangkat keras atau hardware itu merupakan sebuah mesinnya itu ya sendiri ya. Jadi hardware ini tidak akan bisa dijelaskan kalau tidak ada di softwarenya itu sendiri. Jadi hardware itu pada intinya digerakkan oleh pengguna. Nah, pengguna itu menggerakkan si software tersebut untuk si software menggerakkan si hardware tersebut. Nah, bagian dari sistem komputer yang lainnya itu yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau merawat komputer yang sudah secara virtual. Oke, lanjut untuk jenis komputer. Di sini singkat saja pertama ada komputer. Komputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Contoh dari mikrokomputer itu yaitu notebook, terus game konsol, terus ada komputer atau smartphone yang bisa ada tablet, terus ada juga mungkin kamera juga bisa habis itu ada komputer personal atau PC. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro. Di HP ini kan dia tuh maksudnya mikro ya. Jadi dia memiliki penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih besar dibandingkan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat bentuk desktop PC seperti PC yang pada pengguna, terus bisa juga yang mobile seperti laptop dan lain-lain. Selanjutnya ada komputer mainframe. Komputer mainframe ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan komputer yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya komputer server. Lanjut ada superkomputer. Pada intinya superkomputer ini dia lebih besar lagi ketimbang si mainframe. Dia itu biasanya untuk satelit, biasanya pakai NASA, kebalikan roket gitu. Oke, lanjut untuk tadi kita kelompok satu akan dilanjutkan kembali oleh Saya akan lanjut ke pembagian kelompok, di mana masing-masing kelompok di situ akan saya kasih tugas untuk berdiskusi dan nanti perwakilan daripada berkelompok itu maju ke depan untuk menjelaskan daripada hasil diskusi tersebut. Nah, di sini kan ada dua ini nih, ada dua tempat duduk. Nah, langsung saya bagi saja. Dan di sebelah kanan saya itu kelompok 1 dan sebelah kiri saya itu kelompok 2. Dan teman-teman, halo. Teman-teman yang bagian belakang itu gabung ke kelompok yang sebelah kanan saya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Untuk kelompok 1 di situ poin yang pertama. Oke? Kalian diskusi, akan saya kasih waktu selama 2 menit. Untuk kelompok yang kedua itu ada di poin 2. Kalian diskusi dan nanti setelah
2 menit akan saya panggil satu persatu perwakilan dari kalian untuk menuliskan tuh apa sih hasil diskusi kalian pada hari ini. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Yuk saya tugaskan dari sekarang. Kelompok sini poin yang pertama, terus kelompok sini poin yang kedua. Oke, waktu sudah selesai. Oke, langsung saja kelompok yang sebelah kanan saya perwakilan untuk depan untuk menyampaikan dan menulis hasil daripada diskusi tadi. Untuk dipersilakan. Oke, lanjut dengan kelompok 2. Saya Pak. Oke, minta tolong perhatiannya kembali. Jadi, tugas daripada nomor 1 di sini itu adalah jelaskan apa yang disebut pemutar serta berikan beberapa contoh. Sebenarnya nggak salah, tapi ada yang lebih benar, kan begitu. Nah, di sini yang disebut dengan sistem komputer itu adalah suatu sistem yang bergerak dengan secara bersamaan dan saling tolong menolong, bahasanya seperti
apa yang ada di dalam komputer tersebut. Jadi contohnya di sini itu adalah semacam kan yang disebut dengan sistem yang ada dalam komputer tersebut. Nah, itu adalah contohnya ya. Di sini ada Windows. Nah, itu yang disebut dengan sistem daripada komputer tersebut. Nah, mungkin nanti ya bisa di-cross-check lagi ya untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis komputer. Yang di sana ada mikrokomputer, komputer pribadi. Oke, di sini benar. Untuk kelompok 2 ya. Yuk kasih apresiasinya untuk kelompok 2. Kelompok 2. Akan tetapi di sini kan ada yang kurang. Benar, tapi ada yang lebih benar lagi kan begitu. Nah, di situ tidak menyertakan dengan penjelasannya. Mungkin penjelasan daripada ini itu bisa dibaca kembali dari materi tadi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Itu ada penjelasan tentang mikrokomputer itu apa, terus komputer pribadi itu apa, sama komputer digital itu seperti apa. Mungkin daripada teman-teman yang masih belum paham itu bisa ditanyakan kepada saya apabila ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada. Saya rasa udah paham semua ya. Buka-bukanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Moji. Untuk Bapak Moji dipersilakan untuk berbicara. Untuk yang terakhir, berdasarkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya dan diskusi yang sudah dipaparkan tadi, saya ingin kalian menjawab dua pertanyaan saya. Bisa ditulis atau enggak terserah. Yang pertama adalah apa hal baru yang kalian pelajari tentang sistem komputer. Dan yang kedua, menurut kalian komponen sistem informasi mana yang paling penting dan kenapa bisa dikatakan penting? Yang bisa jawab, mungkin perwakilan. Ya, Fajar. Saya hal baru yang saya pelajari tentang sistem komputer ialah saya bisa tahu lebih banyak lagi tentang apa itu sistem komputer dan jenis-jenis komputer. Saya kira jenis-jenis komputer itu adalah laptop, PC, ternyata bukan. Yaitu mikrokomputer, komputer pribadi, komputer digital dan lain sebagainya. Itu hal baru yang saya pelajari, Pak. Dan kalau poin yang kedua, komponen sistem informasi mana yang paling penting? Ya menurut saya Windows, Pak. Karena tanpa Windows itu semua tidak akan berjalan. Terima kasih, Mas Fajar. Tepuk tangan dulu. Sudah, tidak ada lagi. Baik, mungkin untuk hari ini sudah cukup untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Fahmi, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut keputusan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.